Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih sayang setia-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Kami buka hati kami, Tuhan Yesus. Perkataan-Mu roh dan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terima perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama dengan saya buka Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Ini semua kita pasti tahu ayat ini dan kita mungkin sudah baca ayat ini, tapi kita mau merenungkan ayat ini dan kita mau mendapatkan sesuatu supaya setiap kita mengerti dan kita merdeka lewat kebenaran firman Tuhan. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dengar baik-baik, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini menanti-nantikan di sini orang yang sungguh-sungguh nggak mau lepas dari Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Tapi seberapa banyak orang hari-hari, udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Berapa banyak aku temuin hari-hari ini, orang udah nggak usah ngomong Tuhan-Tuhanan di depan gue. Nggak ada hubungannya Tuhan dengan hal ini ya. Nggak ada hubungannya Tuhan dengan masalah gue ya. Wow. Karena orang nggak menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mengikatkan dirinya setiap hari dengan Tuhan, dan dia nggak mau lepas dari Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Jangan sampai banyak hari-hari ini seperti yang tadi saya bilang, banyak orang yang nggak ngomong tentang Tuhan-Tuhan lagi deh. Banyak orang yang merasa mampu dengan kekuatannya. Banyak orang yang merasa kuat dengan dirinya. Banyak orang yang merasa pintar dan mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang dia punya. Padahal sesungguhnya kita nih manusia terbatas. Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak kuat. Oleh sebab itu jelas banget firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang nggak mau lepas dari Tuhan, yang selalu pengennya deket sama Tuhan, yang selalu pengennya nempel sama Tuhan, maka firman Tuhan katakan akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru di sini bicara tentang orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang suka dekat sama Tuhan, orang yang suka nempel dengan Tuhan. Dia akan diberikan kekuatan dan dia akan diberikan kemampuan untuk apa? Memiliki kapasitas tahan banting. Wow. Firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, orang yang gak mau lepas dari Tuhan, yang mau dekat-dekat dari Tuhan selalu, orang ini akan mendapatkan yang namanya kekuatan baru, di mana orang ini memiliki kapasitas tahan banting. Sama-sama katakan dengan saya, tahan banting. Tuhan kasih kekuatan supaya mereka dapat bertahan kuat. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Ada kekuatan baru buat orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Dia, orang yang sungguh-sungguh pengen dekat selalu dengan Tuhan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka seumpama raja wali yang naik terus terbang. Dengan apa? Dengan kekuatan sayapnya. Sayap di sini bicara tentang apa? Perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terus terbang tinggi
di mana Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan jadi perlindungannya untuk memberikan setiap kita kekuatan, karena ada sayap yang akan memberikan saudara dan saya bisa terbang tinggi, yaitu Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tahan banting seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Dia akan terbang di atas badai. Raja Wali gak akan pernah takut dengan badai. Dia akan terus terbang. Semakin badai itu bergelora, semakin tinggi dia terbang. Karena orang yang menantikan Tuhan, orang yang nempel sama Tuhan, dia akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Karena apa? Karena ada sayap itu Tuhan yang menjadi kekuatan buat saudara dan saya untuk terbang lebih tinggi. Karena Tuhanlah kekuatan saudara dan saya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada kekuatan baru. Mereka tetap semangat dalam melakukan hal apapun. Mereka tetap kuat dan bersuka cita dalam keadaan apapun. Karena apa? Karena mereka selalu menanti-nantikan Tuhan. Mereka selalu pengen deket-deket sama Tuhan. Mereka selalu pengen mengandalkan Tuhan. Gak bisa lepas dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga mereka akan berjalan tadi dan tidak akan menjadi lesu, dan mereka akan berlari dan mereka tidak akan menjadi lelah, karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap kita yuk terus andalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yuk terus nempel sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatan setiap kita, karena manusia kita tuh terbatas. Kita nggak bisa apa-apa. Jangan andalkan yang namanya kemampuan kita. Kita bisa punya uang banyak. Jangan andalkan koneksimu. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan apa yang kamu punya. Jangan andalkan apa yang kamu miliki dan itu jadi kekuatan buat setiap kita. Tetapi andalkanlah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah melalui perenungan hari ini saudara dan saya ditegur, saudara dan saya disadarkan kalau hari-hari ini setiap kita mengandalkan kekuatan setiap kita. Stop! Untuk setiap kita, untuk apa? Andalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena Dia Tuhan yang tidak terbatas. Dia mau supaya setiap kita mengandalkan Dia. Dia mau supaya setiap kita untuk dekat dengan Dia. Karena sesungguhnya orang-orang yang dekat sama Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berharap sama Tuhan, ada kekuatan baru. Walaupun setiap kita mengalami persoalan, kita melewati setiap badai, kita melewati setiap lembah kekelaman dalam kehidupan setiap kita, kita nggak menjadi lemah, tapi kita terus menjadi kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan baru, yaitu kualitas tahan banting ada di dalam diri saudara dan saya, sehingga setiap kita bisa melewati setiap proses, setiap masalah, setiap pergumulan dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan mau setiap kita bisa melewati itu semua dan berjalan di dalam kemenangannya setiap hari. Mari sama-sama melalui perenungan hari ini, setiap kita sungguh-sungguh diberikan kekuatan untuk setiap kita yuk sadar, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Andalkan Tuhan, nanti-nantikan Tuhan, selalu pengen dekat sama Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan setiap kita. Tuhanlah mazmur buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap kami kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan koneksi kami mengandalkan yang namanya backingan kami mengandalkan kekuatan ya Tuhan manusia. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup terus mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, sehingga Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk kami melewati setiap hal dalam kehidupan setiap kami, karena Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kami kapasitas tahan banting untuk setiap kami bisa bertahan di tengah-tengah keadaan-keadaan yang mungkin tidak seperti yang saudara dan saya mau, tapi Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk bisa melewati hal itu semua. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur, berterima kasih. Kalau ada teman-temanku saat ini Tuhan yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui perenungan hari ini mereka ditegur, mereka disadarkan Tuhan. Tuhan, masuk ke dalam hati mereka.
di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, di mana Engkau menjadi Raja dan Tuhan atas kehidupan mereka dan menjadi Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.